Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kalau kabarnya baik, berarti kita hari ini harus semangat ya. Oke. Hari ini saya guru BK akan ada kegiatan pengibasan atau diseminasi dari hasil kegiatan saya di Solo selama 4 hari. Ya, kegiatan itu dilaksanakan terkait dengan bimbingan konseling terkait dengan 7 jurus BK. Tetapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu biar acara kita hari ini, kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Mohon untuk dipimpin doa kita hari ini. Siap, doa mulai. Sudah? Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Ulangi lagi. Selamat pagi. Baik, 3 kali nih. Pagi. Kayak gitu. Selamat pagi. Dua, tiga. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya jurus ketiga. Karena kemarin kita belajar 7 jurus, ya saya 7 jurus. Ini jangan kalian menganggap bahwa wah ini orang itu lagi berdoa, bukan, itu lagi mengeluarkan jurusnya. Ya. Namanya jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Ya, resiliensi. Apakah itu resiliensi? Kita akan mulai pelan-pelan. Baik. Saya harap untuk anak-anak yang hadir hari ini ya di kelas 11, pertama yaitu mengenang pengalaman atau membangun daya tahan. Mengenang pengalaman. Coba untuk buka bukunya masing-masing, kemudian dituliskan dan membayangkan suatu pengalaman yang hari tahun lalu, tempo lalu, atau 3 tahun atau waktu masih kecil kalian terngiang-ngiang bahwa kalian merasa diremehkan oleh temannya, diremehkan oleh keluarganya, atau diremehkan oleh siapapun. Ditulis ya, saya harap untuk waktunya hanya 5 menit, ditulis sedemikian rupa kalian mengenang masa lalu yang kelam, yang tidak mengenakan. Begitu. Paham? Oke, monggo tulis. Saya kasih waktu 5 menit. Dituliskan hanya pengalaman yang tidak menyenangkan waktu dulu.
bahwa dulu itu saya pernah disampaikan sama temennya, merasa diremehkan atau merasa kalian merasa tidak dianggap. Ditulis di kertas ya sebagai bentuk refleksi dari materi hari ini. Tulis. Tiga menit lagi ya. Dua menit lagi. Satu menit lagi. Sudah selesai semua? Sudah. Baik. Mengenang pengalaman atau dengan membangun daya tahan. Mas Rafli punya pengalaman yang tidak mengenakan dulu apa? Diejek waktu SD karena tulisannya jelek. Apa yang Mas Rafli saat itu rasakan? Sakit hati. Selain sakit hati, saya itu termotivasi buat tulisan saya itu jadi lebih baik, berarti harus membangun kembali ya, bahwa saya harus memotivasi diri untuk jadi tulisan yang baik. Berarti Mas Raffi sudah mulai merasakan bahwa dulu itu punya pengalaman waktu SD tulisannya sangat jelek. Sebetulnya wajar karena masih SD ya, nggak mungkin kalau waktu SD langsung bagus gitu. Makanya membiasakan diri menulis, kemudian sekarang menjadi lumayan lah. Berarti Mas Rafli sudah mulai membangun diri, bangkit dari kata-kata yang tidak mengenakan itu. Begitu Mas Rafli. Oke, tepuk tangan buat Mas Rafli. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan refleksi. Ini yang ada di sini. Coba untuk bisa membuat dampak dari pengalaman itu untuk setelahnya. Ya, artinya ketika Mas Rafli punya pengalaman katanya tulisannya jelek, tapi dampak hari itu untuk setelahnya itu harus apa? Apakah tetap tidak ada upaya untuk membiasakan diri menulis agar tulisannya bagus, atau setelah ini adalah terserah masa bodoh, yang penting dia tulisannya jelas dan sebagainya? Atau apa kekuatan dalam diri saya ketika membantu saya bertahan atau bangkit? Seperti Mas Rafli,
kemudian diejek sama temennya, dia membiasakan diri untuk menulis agar tulisannya semakin bagus. Ya, seperti itu. Kemudian tindakan apa yang harus diambil? Membiasakan diri untuk menulis. Nah, selain Mas Raffi ada lagi? Pak Ketua, apa? Pernah dikatain bodoh waktu MI. Sakit hati. Apalagi yang dirasakan? Nah, ini berubah. Caranya gimana? Belajar dari yang dulu dikatakan bodoh, sekarang harus banyak belajar. Akhirnya dia sekarang di kelas 2 itu bangkit dari upaya, dari kesulitan, dari hal-hal yang tidak baik masa lalu. Seperti itu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan daya lenting. Mengapa daya lenting? Coba ada yang bisa membacakan? Mas, bacakan Mas. Yang keras ya. Dari atas dibaca aja. Ada belajar dan semua anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan dan berbagai tugas. Ada permainan yang kemudian menjadi sesuai apa yang dilakukan dalam sebagian luar dari kehidupan anak-anak yang cukup tidak bahwa mereka mencoba menghadapi belajar dari berusaha, belajar dari kesalahan dan bertahan menjadi lebih kuat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Masnya. Dan suara berani berbicara itu juga tandanya sudah sangat bagus. Ya, apalagi barangkali dulu saya pemalu Pak, saya ngomong aja susah banget, ribet atau nervous. Ya, tapi sekarang ketika ditunjuk langsung baca berarti dia sudah mulai ada perubahan. Kita garis bawahi bahwa anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan dan perlahan menjadi lebih kuat. Ketika Mas Raffi dibilang tulisannya tidak bagus, dia akan mencoba lagi tulisannya, mencoba lagi. Padahal kalau dalam hatinya Mas Raffi sakit. Coba kalau kalian dikatain, wah tulisannya orang apik, sakit nggak Mas? Sakit, apalagi kalau guru ngomong. Iya. Mas Tevino dulu dikatain, kamu bodoh banget sih, sakit Mas. Dongkol kalau bahasa Inggrisnya, ya. Tapi dia tidak turut serta pada saat itu langsung dia langsung keluar dari sekolahnya atau dia berhenti sekolah, enggak. Dia mulai bangkit lagi dan bangkit lagi sampai sekarang. Akhirnya dia bisa SMK sampai sekarang hari ini. Artinya kekuatan yang harus kita bangun pada saat hari ini adalah ketika kita gagal dulu, kita harus mulai bangkit kembali. Jangan merasa bahwa apa yang sudah saat ini kalian gagal mengalami kesulitan, bahkan tidak bisa diulangi lagi. Kalian jangan berhenti di situ. Kalian kemudian harus berpikir otokritik bahwa saya bisa bangkit, saya bisa sukses, dan saya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang baik untuk diri saya. Paham sampai sini? Paham. Kita coba untuk melihat video, ya, motivasi. Kita perhatikan videonya. Lihat ya Mas, belakangnya. Ini kisah dari seorang pelari namanya Derek Rentuan.
sini ada yang mau berkomentar dari video ini? Ya Pak, Cung, Mas, kamu barangkali mau berkomentar dari video ini? Seorang pelari 400 meter. Kenapa dia? Hah? Kenapa dia? Cedera. Kenapa cedera? Ada yang mau berkomentar tentang video ini? Kamu Mas? Komentar dari video yang tadi kita tonton bareng sama-sama. Jadi kemarin itu melakukan menyelesaikan pertandingan dan dibantu oleh ayahnya. Betul. Terus Karena menempati janji ini perkataan ayahnya. iya. Karena yang sudah dimulai harus diselesaikan. Oke, itu dia, tepuk tangan dong. Nah, ini yang akhirnya kita sampaikan kepada semua siswa. Ketika kita memulai itu, walaupun di tengah-tengah jalan kalian kemudian dicaci maki, diremehkan, dan dianggap tidak ada lah sama teman-temannya. Kalian tahu bahwa itu adalah suatu otokritik kalian. Kalian harus bangkit, kalian harus selesaikan itu. Makanya ketika kalian merasa kalian masuk ke kelas ini, kalian merasa puyeng sekolahnya, Pak, puyeng banget sekolahnya, saya nggak tahu pelajaran dan sebagainya. Jangan kemudian turun, dan jangan kemudian kalian keluar dari sekolah ini. Kalian selesaikan sampai kalian lulus. Siap? Siap. Siap? Siap. Harus sampai lulus. Ya, jangan sampai berhenti ketika kalian merasa bahwa kalian dihina sama temennya, diremehkan sama temennya, akhirnya kalian tidak punya semangat. Ini yang kita pelajari hari ini adalah tumbuhkan resiliensi, daya lenting, daya juang bangkit kalian pada saat hari ini. Sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, harus dimulai dari diri sendiri. Contoh yang tadi kalian lihat semuanya adalah itu contoh kecil. Ketika kalian sudah memulai pada saat kalian berlari, kemudian kalian cedera, hamstring dan sebagainya, kalian selesaikan. Walaupun itu masa sakit iya, kecewa iya, malu iya, dan lain sebagainya. Kalian selesaikan itu. Ya, jangan kemudian kalian langsung stres. Saya tidak mau melakukan lagi dan sebagainya. Tidak. Harus punya daya juang yang tinggi. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini kita belajar terkait dengan pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Kalau menurut Carol S. Dweck memperkenalkan konsep growth mindset. Tahu artinya growth mindset? Growth itu apa? Bahasa Inggris. Tumbuhan, tumbuh, grow, tumbuh. Mindset? Mindset pikiran. Berarti pikirannya harus tumbuh yang besar. Yaitu keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan dari lahir, kemudian dikembangkan oleh latihan dan latihan serta strategi yang tepat dan dukungan juga oleh orang lain. Kalau bicara tentang growth mindset, itu ada yang namanya fixed mindset. Ya, fixed mindset. Kita belajar. Coba. Kita belajar tentang WIS. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul atau salah? Betul, lanjut. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Salah.
Berarti ini fixed mindset atau growth mindset? Growth mindset. Lanjut. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Betul. Fixed mindset atau growth mindset? Hah? Fix apa? Grow. Oke, lanjut. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Salah. Fix mindset atau grow mindset? Fix mindset karena dia cenderung menghindari tantangan. Kalau grow mindset berarti dia akan melakukan apapun itu tantangannya untuk melakukan keputusannya seperti itu. Selanjutnya, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Fix atau grow? Lanjut lagi. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Grow. Lanjut lagi. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Grow atau fix? Fix. Nah ini kalimatnya, ya. Ini. Kemudian kita akan merangkai kata yang menguatkan. Kamu memang selalu ceroboh, baik atau tidak baik? Fixed mindset ya. Kemudian kalimat umpan baliknya yang baik menggunakan grow mindset adalah saat presentasi tadi kamu harus beberapa kali terlihat percaya diri. Jadi tidak bikin siswa itu drop. Ya, kalau Mas Raffi kemudian tulisannya nggak bagus, Mas tulisannya nggak bagus itu sakit hati loh Mas. Coba kalau saya bilang, Mas kayaknya harus belajar lagi biar tulisannya bisa dibaca dengan baik. Bagus nggak? Bagus. Itu juga mempengaruhi dari fixed mindset dan growth mindset. Itu ya. Kemudian, nah ini kita belajar tentang yang namanya ini gambar apa? Burger. Begitu biasanya makan burger. Ya. Kalau kemudian tulisan gini, kamu perlu lebih berusaha lagi. Berarti fixed mindset ya. Kalau kalimatnya grow mindset itu adalah untuk meningkatkan pemahamanmu tentang materi ini, coba kerjakan soal-soal latihan tambahan di buku paket halaman sekian dan sekian. Jadi dia memberi dukungan. Nah, kemudian selanjutnya adalah dukungan atau pujian. Ya, coba berdiri dulu semuanya. Ya, selain yang merah. Berdiri. Kalau saya ke samping, ya ke samping. Kalau saya, jadi ini cukup. Jadi belajar sekaligus permainan. Kalau kemudian ada kalimat dukungan, itu berarti maju. Kalau kalimat kata-kata pujian, kalian mundur. Ya. Siap? Ya. Coba. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Dukungan. Yes. Satu kali aja, jangan beri langsung ini, langsung mundurnya 2 kali, 1 kali aja mundurnya. Nah, kamu hebat. Ya. Itu juga pujian. Ya. Terus, kamu pasti bangga pada dirimu. Itu dukungan atau pujian? Pujian. Mundur. Ibu atau bapak bangga padamu. Dukungan. Dukungan pujian. Dukungan. Pujian.
lagi. Semua orang belajar kepada apa itu? Pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Hubungan. Nanti hebat, kamu dapat nilai paling baik di kelasmu. Oke, baik, tepuk tangan. Ini untuk pengembangan diri. Kalian bisa memahami antara hubungan dan ujar. Ini apa lagi? Nah, nanti coba kita belajar lagi yang tadi. Ya. Nah, ini dia. Ya. Kalau tadi kan sudah berdiri biar tidak ngantuk, ya. Kalau nanti ini dukungan atau ujian, kalau yang dukungan itu tepuk sekali, kalau yang ujian itu tepuk 2 kali. Coba kita perhatikan. Wah, anak hebat. Siapa dulu dong ayahnya? Ini dua kali. Tadi ujian. Ya. Nah, itu dong, itu baru anak soleh. 2 kali apa 1 kali? 2. Ulangi lagi. Nilai kamu semakin bagus dibanding semester lalu. Pasti semester depan akan lebih bagus lagi. 1. Lanjut lagi. Kamu anak paling rajin di kelas ini. Tak ada orang yang seperti kamu. Nah, ini ujian. Lukisanmu indah sekali. Ujian atau dukungan? Kamu layak mendapatkan penghargaan itu karena kamu sudah bekerja keras berjuang untuk ini. 1 apa 2? Nah, ini nanti kita akan belajar tentang jurus banyak ya, lumayan ini. Nanti, nah, udah. Saya ingin belajar melihat kalian. Poker. Ini juga salah satu bentuk dari jurusnya juga. Fixman apa namanya? Tumbuhan resiliensi. Ya, menggunakan kartu. Bukan sulam, saya nggak suka sulam. Coba salah satu aja, 2 anak ini. Saya minta kamu 1 menit untuk membangun atau membangun apa yang setidaknya agak tinggi. Paris. Menggunakan kartu yang di sini. Dibuat terserah, yang penting tinggi selama 1 menit. Apa? Dikasih waktu. Kasih waktu nggak? Jam 11.31. Berarti jam 11.32. Harus dibuat. Jangan lama-lama. Harus dibuat agar ada bentuk seenggaknya menara atau apapun itu yang bisa untuk kalian. Oke, selesai. Ya, selesai. Ini nggak apa-apa ini tuh. Mas coba pakai kamu mas. Enggak. Di kipasin. Asik. Satu lagi. Pakai orang. Wah, betul. Dari pelajaran ini, kalian apa yang bisa dipahami? Walaupun hancur, bangun lagi. Ya, artinya ketika kalian mengalami kesulitan dalam proses belajar, mengalami kesulitan berteman dengan teman-teman lain, yang kalian harus bangkit lagi. Seperti itu. Tapi sih paham? Paham. Kita
tumbuhan residensi. Baik, bisa saja ada sampai sini ada pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas waktunya. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.